Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Erna Rohmawati. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menyusun sebuah manuskrip dari hasil penelitian yang Ibu Bapak lakukan. Jadi untuk manuskrip yang baik itu harus mengandung beberapa hal. Biasanya disingkat sebagai IMPRAT. Jadi I-nya itu adalah introduction atau pendahuluan, kemudian M-nya adalah method, bagaimana metode penelitian yang kita lakukan, kemudian selanjutnya adalah result atau hasil, dan yang terakhir adalah discussion atau pembahasan. Nah, untuk bagian introduction ini, yang pertama kita harus menceritakan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, kenapa penelitian ini penting dilakukan. Tentu saja ini harus didukung oleh kajian ilmiah yang relevan. Jadi Ibu Bapak bisa menceritakan, oh kondisinya saat ini seperti apa, kemudian sudah ada apa yang dilakukan, kemudian bagaimana hasil dari apa yang sudah ada tersebut. Oh ternyata masih ada gap, masih ada kesenjangan, sehingga misalnya perlu dilakukan intervensi lain yang untuk melihat atau mengukur atau mengurangi outcomes yang tidak diharapkan. Misalnya stunting masih tinggi, yang sudah ada kebijakan apa, ada intervensi apa, tapi ternyata masih belum. Kemudian Ibu Bapak memiliki ide yang diharapkan dapat menurunkan angka stunting misalnya. Nah, itu berarti gap yang tentu saja tadi harus didukung oleh kajian ilmiah yang relevan berdasarkan studi kepustakaan, kemudian juga dari tahun adalah tahun yang update. Nah, setelah kita memiliki gapnya atau kesenjangannya, berarti nanti kita perlu menuliskan tujuannya di bagian introduction ini. Biasanya di bagian akhir dari pendahuluan atau bagian introduction kita menuliskan tujuannya apa. Bahwa tujuannya adalah misalnya untuk mengukur tingkat kualitas hidup misalnya, atau misalnya untuk mengeksplorasi pengalaman seseorang dalam hal apa. Nah, itu perlu kita sebutkan di situ. Kemudian bagian selanjutnya adalah di bagian metode, sehingga saat kita sudah menyusun pendahuluan, kemudian di bagian selanjutnya itu kita menyusun bagian metodologi. Jadi di bagian metode ini merupakan bagian yang harus dituliskan dengan tahapan-tahapan yang akan dapat dilacak, kemudian sehingga harapannya adalah dapat diulangi atau dapat dilakukan lagi oleh peneliti lain. Nah, untuk bagian metode ini tergantung pada jenis penelitian yang Ibu Bapak lakukan. Untuk penelitian primer misalnya atau untuk penelitian review, apakah bentuk yang Ibu Bapak tuliskan itu penelitian primer ataukah penelitian review. Kemudian yang perlu dituliskan di bagian metode ini adalah desain penelitian. Misalnya Ibu Bapak melakukan systematic review. Nah, berarti Ibu Bapak menuliskan yang dilakukan adalah systematic review. Systematic review-nya apa? Kuantitatif atau kualitatif, dengan meta-analisis atau tidak. Nah, itu perlu disebutkan. Misalnya untuk jenis penelitian yang lain, misalnya kualitatif. Nah, kualitatifnya apa? Apakah etnografi, apakah grounded theory, apakah fenomenologi? Nah, perlu disebutkan. Atau misalnya penelitiannya adalah intervensi. Nah, apakah randomized control trial, apakah kuasi eksperimen, ataupun dengan desain yang lain, perlu disebutkan di bagian metode ini. Kemudian setelah desain, maka kita perlu menuliskan terkait dengan sampelnya. Sampelnya siapa? Dengan kriteria inklusi apa? Kriteria eksklusi apa? Kemudian bagaimana pengambilan sampelnya? Apakah purposive sampling, apakah randomized sampling, apakah convenient, dan lain-lain. Nah, sesuai yang Ibu Bapak lakukan, nah itu yang dilaporkan di bagian metode ini. Kemudian etika penelitian. Nah, di dalam penelitian kesehatan, etika penelitian merupakan hal yang penting, sehingga Ibu Bapak perlu bahkan diwajibkan untuk mencantumkan etika penelitiannya. Jadi bahwa penelitian ini sudah disetujui untuk etika penelitiannya, bisa disebutkan nomornya begitu. Atau bisa disebutkan juga bahwa penelitian ini sudah terdaftar, misalnya khusus untuk penelitian-penelitian yang bentuknya intervensi, itu Ibu Bapak bisa mendaftarkan di clinical trials, kemudian nanti akan mendapatkan nomor, dan itu juga disebutkan saat kita menuliskan manuskrip. Nah, kembali lagi ke etika penelitian, Ibu Bapak dapat menuliskan prinsip etik apa yang Ibu Bapak terapkan di dalam penelitian tersebut dan bagaimana menerapkan prinsip tersebut.
Kemudian metode pengambilan data. Nah, bagaimana Ibu mengambil datanya? Misalnya kuantitatif, tadi yang penelitian intervensi, berapa lama intervensi dilakukan, oleh siapa, kemudian misalnya ada beberapa kali itu apakah reguler atau tidak, misalnya intervensinya edukasi dengan beberapa kali, apakah ada topik tertentu, misalnya pekan pertama tentang apa, pekan kedua tentang apa, dan sebagainya. Misalnya untuk yang penelitian kualitatif, Ibu Bapak bisa menuliskan apakah pengambilan data ini dengan wawancara, ataukah dengan observasi, ataukah dengan metode yang lainnya. Kemudian outcome measurement, nah itu juga perlu dituliskan. Bagaimana untuk mengukur outcomes-nya? Misalnya untuk penelitian nyeri, nah bagaimana untuk mengukur nyerinya? Apakah dengan visual analog scale, atau misalnya kualitas hidup dengan instrumen tertentu, atau misalnya mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur tanda-tanda vital, dan sebagainya. Itu perlu disebutkan. Kemudian juga kalau kita menggunakan kuesioner, maka kita perlu menuliskan apakah kuesioner tersebut validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Kemudian apakah sudah versi bahasa Indonesia atau belum. Begitu. Selanjutnya adalah kita menuliskan data analisisnya. Tentu saja kembali lagi ini sesuai dengan desain di awal tadi. Kalau misalnya desainnya kualitatif, nah data analisisnya akan menggunakan framework dari siapa? Apakah dari Colizzi, apakah dengan yang lainnya? Nah, itu perlu disebutkan. Sebenarnya ini nanti juga bisa kita sesuaikan dengan standar reporting guideline dari metode yang atau desain penelitian yang kita lakukan. Misalnya Ibu Bapak tadi kualitatif, maka Ibu Bapak bisa melihat ke Equator Network, kemudian di situ ada korek, Ibu Bapak bisa melihat dengan detail, oh apa sih yang harus dilaporkan untuk mempermudah, begitu ya. Kemudian hasil, nah di bagian hasil adalah kita menampilkan data-data hasil penelitian kita. Tentu saja ini harus diilustrasikan dan diinterpretasikan dengan baik. Jadi misalnya di bagian result atau bagian hasil kita bisa menuliskan tabel demografi, umur, kemudian jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya yang memang sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menampilkan tabel sesuai dengan variabel yang ada. Tergantung tadi variabel apa yang Ibu Bapak lihat, misalnya kualitas hidup dengan apa, atau misalnya pengetahuan dengan apa, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk satu tabel. Kemudian kita juga perlu memberikan narasi dari tabel tersebut. Tapi tentu saja narasinya adalah tidak semua yang ada di tabel kita jelaskan. Kita jelaskan yang memang signifikan, begitu ya. Dalam arti misalnya mayoritas apakah laki-laki, perempuan, mayoritas usia sekian, dan sebagainya. Nah, ini adalah contohnya, misalnya untuk variabel yang diukur misalnya adalah terkait dengan dialisis adekuasi, atau misalnya di sini terkait dengan yang demografi. Jadi bisa ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di bagian pembahasan. Pembahasan tentu saja merupakan hal yang penting saat kita menyusun manuskrip, karena akan terlihat bagaimana critical thinking penulis di dalam pembahasan tersebut. Jadi di dalam pembahasan adalah kita mengulang data kita yang sudah kita hasilkan, kemudian kita mengkomparasikan dengan teori atau hasil penelitian yang relevan, kemudian hasil penelitian yang ada, dan kemudian kita sebutkan apakah hasil penelitian sebelumnya relevan atau tidak dengan hasil penelitian yang saat ini kita hasilkan. Kemudian kalau relevan, kira-kira bagaimana? Apa? Kenapa? Gitu. Kalau tidak, kira-kira kenapa? Nah, di sini adalah kita menjelaskan secara singkat terkait hasil, tidak perlu mengulangi angka-angka yang sudah ada di bagian hasil, namun kita cukup misalnya bahwa intervensi A itu secara signifikan dapat menurunkan tingkat nyeri misalnya. Kemudian disesuaikan dengan kita compare dengan teori atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Kalau sesuai kenapa? Kalau tidak sesuai kenapa? Begitu. Kemudian, nah di sini tentu saja kita perlu memiliki literatur yang cukup untuk mendukung pembahasan yang kita tuliskan. Kemudian di dalam pembahasan di bagian yang lain, bagian paling akhir biasanya kita perlu menuliskan
keterbatasan dari penelitian kita. Kita perlu menyebutkan, oh kira-kira kenapa, misalnya dari pemilihan sampelnya, ataukah dari pengukurannya, atau dari apanya, sehingga nanti diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa mengeliminir keterbatasan yang muncul pada penelitian kita. Yang bagian terakhir adalah kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini merupakan rangkuman dari jawaban atas rumusan permasalahan yang kita ajukan. Jadi kita bisa melihat lagi ketujuannya, kemudian dari tujuan tersebut bagaimana kita simpulkan. Apakah tadi ada intervensi A ini efektif untuk mengatasi outcome yang kita inginkan, kemudian kita sebutkan gitu ya. Kemudian yang penting juga yang perlu kita masukkan dalam saat kita menyusun sebuah manuskrip adalah daftar pustaka. Nah, kita harus melihat di daftar pustaka ini, tentu saja kita harapannya adalah daftar pustaka yang kita gunakan memang bersumber dari jurnal yang bereputasi, sesuai dengan target yang kita inginkan. Kalau misalnya buku, juga buku yang berkualitas. Kemudian tahun biasanya akan dilihat, tahunnya ini apakah tahun yang lama yang kita gunakan. Sebaiknya adalah minimal 5 tahun terakhir. Kemudian untuk jumlah referensi atau jumlah daftar pustaka kita sesuaikan dengan panduan dari jurnal. Ada jurnal yang membatasi maksimal 30 gitu. Ada yang membatasi minimal 25. Nah, itu kita perlu melihat panduan dari jurnal supaya saat kita menuliskan memang sudah sesuai dengan yang diinginkan. Baik, saya kira mungkin itu untuk pembahasan bagaimana kita menyusun manuskrip. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.